Sepak bola merupakan salah satu olahraga rakyat yang paling banyak digandrungi dan diminati rakyat Indonesia. Peminatnya menembus batas usia dan segala macam lapisan masyarakat serta gender. Namun sejak pandemi corona melanda negeri, dunia sepak bola semakin muram. Laga sepak bola baik Liga 1 maupun 2 ditangguhkan sejak bulan Maret 2020. Dalam pertemuan Menpora Zainuddin Amali dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri membuka ruang membahas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa pandemi COVID-19, termasuk kemungkinan penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2 bergulir lagi. Namun rencana melanjutkan kompetisi sepak bola tanah air pada Februari batal terwujud karena PSSI dan PT Liga Indonesia Baru masih belum mengantongi izin keramaian dari pihak Polri. Salah satu ganjalan karena angka penyebaran COVID-19 yang masih begitu tinggi di Indonesia hingga dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru COVID-19. Pihak Kemenpora pun untuk kedua kalinya menjembatani komunikasi federasi dengan Polri agar Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021 bisa bergulir kembali. Pertemuan digelar dihadiri pihak kepolisian, PT LIB, PSSI, Satgas COVID-19, dan stakeholder lain. Menurut Menpora Zainuddin Amali, tim Satgas COVID-19 dan Polri akan mengkaji proposal pihak penyelenggara kompetisi sebelum dikeluarkan izin penyelenggaraan. Kita tahu sekarang ini situasi pandemi COVID-19, prinsip pemerintah dan juga Pak Kapolri, kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan itu mengumumkan tadi dalam rapat dan diskusi kita. Tentunya izin tergantung dari pihak kepolisian akan mengkaji, karena memang tugas kami adalah menyampaikan bagaimana protokol kesehatan yang paling utama. Kemudian ada catatan dalam rakor tersebut, ini berkaitan dengan supporter yang memang menjadi perhatian yang luar biasa. Kami sudah berulang-ulang sampaikan kepada supporter dengan hormat, ini apabila nanti diizinkan itu tanpa penonton. Nantinya bila Liga 1 dan 2 2021 diizinkan digelar kembali, maka kompetisi dilaksanakan tanpa penonton dan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan Berita 1. Pandemi Liga Sepak Bola tidak pasti. Itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto dan juga Dirk Soplanit, anggota Komite Eksekutif PSSI. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Saya ingin mulai dulu ke Pak Gatot. Pak Gatot, ada yang ingin Anda revisi dari judul dialog kita pagi ini. Pandemi Liga Sepak Bola tak pasti, atau setelah pertemuan antara Polri, PSSI, kemudian juga LIB dan juga Satgas Covid kemarin, sekarang Liga Sepak Bola hampir pasti. Ya, boleh kalau kami koreksi, mungkin kalimat yang terakhir dari Mbak Nasiti lebih tepat ya, karena ada harapan dari pertemuan kemarin itu. Jadi wajar kalau kemarin tidak hanya yang mendengar atau melihat berita satu hari ini, masyarakat di seluruh Indonesia berharap banyak dari pertemuan kemarin. Jadi kalau kemudian ada pernyataan dari Pak Menpora bahwa kepolisian itu melakukan pengkajian, itu saya kira hal yang normal. Karena kan dari Pak Asop, Pak Imam itu pasti harus melaporkan kepada Pak Kapolri, itu satu. Dan yang kedua, karena saya ada di dalam ya, di ruang pertemuan itu, dan saya juga ada di dalam pada saat mendampingi Pak Menpora 3 hari yang lalu itu di ruangnya Pak Kapolri. Itu nuansanya atau chemistry-nya atau tone-nya itu alhamdulillah cukup bagus. Udah nggak mendung ya Pak? Enggak. Oke, tapi ibarat iklan itu masih ada syarat berlaku, syaratnya bla 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 dan seterusnya gitu, Mbak. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku itu? Sekarang kita tadi sudah sama-sama mendengar dari Pak Menpora, bahkan ketika Menpora pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara waktu itu, langsung pesannya Presiden waktu itu langsung direktif. Pak Zainuddin Amali, sepak bola kita, titip. Cabur lain nggak disebutin Pak, hanya sepak bola. Jadi apa syarat dan ketentuan yang berlaku di sini? Liga 1 ini kapan akan mulai?
Ya, jadi kalau seperti yang ada di Eropa dan di belahan dunia yang lain, itu kita lihat ya, pertandingan itu tanpa penonton. Kalau itu sudah given, itu harga mati tentu. Kemudian seandainya pun ada yang nonton, itu paling wartawan, jumlah terbatas. Kemudian dari official, tenaga pendukung, pengurus, misalnya di sini pengurus PSSI atau LIB, dan official dari klub. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kerumunan supporter yang ada di sekitar stadion. Misalnya kalau di sini Persija main, Jackmania nggak boleh ada putar-putar atau bergerombol di sekitar Senayan, itu nggak boleh. Itu hukumnya udah larangan keras. Dan itu berlaku untuk di stadion kota yang lain, Surabaya, Bandung, sebagainya misalnya. Itu kedua. Yang ketiga, nggak boleh ada nobar. Jadi jangan sampai karena nggak boleh nonton di stadion, kemudian mereka melakukan nobar. Nah, ini adalah titik yang sangat krusial. Karena nobar itu kan bisa di seluruh pelosok, di ujung-ujung manapun kan Mbak, gitu. Makanya apalagi sekarang Pak Presiden sedang menekankan PPKM berskala mikro. Jangan sampai ini menjadi tidak inline dengan arahan Presiden. Makanya itu membutuhkan kesadaran yang sangat tinggi. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, Pak Dik sebagai mantan dirutnya PT LIB tahulah gitu. Itu ada tentang open access. Jangan sampai karena mentang-mentang orang nggak bisa datang ke stadion, kemudian nonton TV itu pun terbatas. Nah itu harus bisa disiarkan secara free to air dan kemarin disanggupi oleh PT LIB. Dan itu hal yang bagus gitu Mbak Nasiti. Baik, ini kan kemarin Menpora juga mengatakan bahwa keputusan baru akan diumumkan jika evaluasi telah rampung dilaksanakan. Evaluasi yang seperti apa? Kalau yang barusan Anda sampaikan kan itu syarat dan ketentuannya, nantinya tidak ada penonton, supporter juga tidak boleh datang ke ke pertandingan sepak bola. Kemudian bagaimana dengan evaluasi yang sekarang dilakukan? Apa yang dievaluasi? Ya kemarin kan paparan sangat komprehensif. Jujur ya, kalau kami akui kemarin itu luar biasa paparan dari PSSI dan PT LIB. Bagus sekali, sangat lengkap, bahkan oleh pihak Satgas juga memuji gitu, sangat detail sekali. Tapi kan tetap masih ada kekurangan-kekurangannya ya. Contohnya kayak kemarin sampai Satgas mengatakan, tolong hati-hati, jangan melakukan pertandingan di area zona merah gitu. Disebutkan misalnya nama kotanya di mana gitu. Dan semua dicatat oleh PSSI dan PT LIB. Kemudian yang kedua, jangan juga berkontribusi misalnya menambah beban limbah masker. Kan sekarang kan banyak sekali kan kejadian kan ya karena saking tertibnya kita menggunakan masker dan itu wajib, tapi kemudian nanti sembarangan melakukan pembawaan. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu, kemarin ada mindset yang menarik ya dari Satgas juga. Siapa tahu, sekarang kan kejenuhan orang kan di rumah kan sudah semakin tinggi kan Mbak Nasiti gitu. Siapa tahu dengan nonton TV, nonton bola itu ada inspiring, ada nuansa, yang tadinya mungkin sakit menjadi agak sembuh karena imunitas tinggi dan sebagainya. Jadi poinnya adalah kemarin polisi sama Satgas itu strict, ketat sekali. Jadi kalau ibarat penilaian itu passing grade-nya tinggi, tapi PSSI dan PT LIB berusaha untuk mengimbang. Jadi diskusi itu sangat-sangat menarik sekali. Makanya kalau kemarin Pak Menpora itu belum bisa mendeklar bahwa misalnya hari ini ada izin, enggak. Kami sudah memperkirakan tidak mungkin izin itu diberikan kemarin gitu. Karena yang kami kondisikan itu paling tidak sudah ada kondisinya dulu, clearance-nya dulu. Kira-kira bisa enggak? Karena kalau ada tanda-tanda minimal kan nanti Pak Dik bisa ceritalah. Ibu sponsor bagaimana harus ada kepastian, kemudian mau mengundang pemain dan sebagainya gitu. Baru clue dulu deh gitu. Izin nanti belakang. Baik, Pak Dir, terkait dengan ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh PSSI, oleh PT LIB, oleh seluruh pemain dan juga mungkin wasit dan asisten wasit yang selama hampir 1 tahun ini tidak berlaga, tidak bermain begitu. Apa komentar Anda terkait ini? Apakah ada yang kira-kira akan dapat membatalkan izin-izin yang katanya menurut Ketua PSSI kemarin sudah disampaikan ke Kapolri sampai 3 kali loh. Kira-kira ada nggak Pak yang membuat nantinya harapan ini kandas? Ya, jadi begini, memang yang pertama bahwa ketika kompetisi ini terhenti sejak bulan Maret dan ya kurang lebih hampir setahun ini sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Memang permasalahan banyak muncul ya, terutama di klub-klub ya, bagaimana mereka
harus membiayai kehidupan klubnya, pemainnya, ofisialnya, dan staf karyawan di perusahaan pengelola klub itu, ya semuanya menjadi persoalan yang serius. Oleh sebab itu, memang kita semua mendambakan bahwa kegiatan kompetisi ini segera berjalan. Dan memang pada saat keputusan untuk menghentikan kompetisi itu, lalu kita berharap dengan beberapa waktu kemudian mungkin permasalahan pandemi COVID ini sudah mulai agak mereda, sehingga dirancangkan kalau begitu kita bisa berkompetisi pada bulan Oktober. Ternyata Oktober itu juga tidak bisa, kita coba menunda lagi November juga tidak bisa, dan terakhir juga Februari juga tidak bisa. Akhirnya dilakukanlah berbagai upaya upayakan supaya kompetisi ini bisa berlangsung. Seperti tadi disinggung bahwa Ketua Umum PSSI sampai menyurat 3 kali kepada kepolisian. Artinya betapa kita sangat mendambakan agar kompetisi ini segera berjalan. Nah kemudian dalam perjalanan terakhir dengan berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya kita sangat mengapresiasi peran dari Pak Menpora yang mengambil inisiasi untuk sebagai garda terdepan untuk bisa bersama-sama dengan PSSI mengatasi persoalan ini. Sehingga terakhir kemarin itu sudah ada pertemuan ya dari pihak Menpora, Pak Gatot juga ada hadir saya lihat, dengan staf dari LIB dan PSSI, juga dari KONI, Satgas COVID, dan juga petinggi dari Polri. Nah diharapkan bahwa dengan presentasi dari LIB tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan sehingga kompetisi ini bisa berlangsung. Semoga saja setelah pertemuan ini hasil presentasi itu lalu kemudian diajukan ke Polri. Ya kalaupun mungkin ada hal-hal yang kurang bisa dibenahi, tapi kita sangat berharap pada saatnya nanti Polri bisa memberikan izin. Ya. Baik, ini kan sekarang artinya izin sudah ada semua baik dari PSSI dan juga Kemenpora, tinggal menunggu kajian atau kajian atau go or no go-nya sekarang tinggal menunggu dari kepolisian, begitu? Iya, jadi apakah ada hal yang membuat misalnya kajian dari Kapolri ternyata sangat tidak aman untuk kita memulai lagi, bahkan untuk prakompetisi misalnya sangat tidak aman untuk dilakukan saat ini, karena menurut epidemiolog juga kita sekarang tidak lagi memakai mana yang zona merah, mana yang zona hijau, anggap semua di Indonesia karena kasusnya belum juga reda signifikan, sekarang dianggap semuanya merah. Jadi apakah ada hal-hal yang dianggap nantinya oleh kepolisian tidak bisa main, kita belum aman untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola? Saya kira itu memang ranahnya kepolisian, mereka yang punya kewenangan untuk menentukan, menilai itu. Kita hanya berupaya untuk memenuhi segala hal yang terkait dengan protokol kesehatan, sehingga semoga dengan kita memenuhi protokol kesehatan itu lalu izin diberikan. Tetapi ketika penilaian tertentu dari pihak Polri atau pemerintah, ya kita mau bikin apa? Karena ini memang persoalan kesehatan masyarakat, ini harus dijunjung tinggi, dan karena itu ya kita tidak bisa bikin apa-apa kalau memang ada keputusan dari kepolisian bahwa dengan berbagai pertimbangan demi kemanusiaan dan kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya kita tentu harus rela untuk menerima itu. Tetapi tentunya kita berupaya sedemikian rupa supaya berbagai hal yang diwajibkan untuk memenuhi protokol kesehatan itu kita akan lakukan sedemikian rupa. Sampai pun dengan kemarin itu sudah dipresentasikan bagaimana ketika pemain itu akan masuk di stadion, dengan base dari hotel juga dan sebagainya, itu semua sudah diurut sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan saja kalau dengan cara itu ya katakanlah sudah upaya yang hampir maksimal kita lakukan untuk memenuhi protokol kesehatan. Tapi kalau dari kepolisian menilainya secara lain lagi tentang kondisi Indonesia secara keseluruhan, ya ada perkiraan dari kepolisian kapan evaluasi itu akan selesai atau kajian itu akan selesai kapan? Saya tidak tahu belum, ya? sampai sejauh itu. Ya, belum tahu.
Pak Dirk, oke, kalau tadi Anda menyinggung terkait dengan protokol kesehatan, Pak Gatot juga menyampaikan di meeting kemarin sudah sangat clear begitu bagaimana nanti pemain masuk ke lapangan, bagaimana pelaksanaan kick off mungkin, bagaimana juga pelaksanaan tes swabnya untuk para pemain atau kru yang ada di lapangan, berapa orang yang diperbolehkan ada di lapangan, itu mungkin semuanya sudah clear dan lebih mudah dikendalikan. Tapi bagaimana dengan para supporter? Karena ini PR yang sangat besar, kita mengetahui bahwa supporter sepak bola kita sangat cintanya sama klub sehingga sampai fanatik begitu. Kalau kita lihat selama ini dalam pertandingan sepak bola. Saya lebih ingin teknis lagi bagaimana upaya mengendalikan para supporter ini, tapi nanti usai jeda berikut ini di segmen berikutnya tetaplah bersama kami.